matahari di atas kota Kudus. Ini mahakarya Syekh Jafar Shadiq yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ini tentang sebuah kawasan yang dirintis secara serius, tempat bertemunya umat dari berbagai aliran religius. Mereka bertatap muka dengan tulus tanpa ada niatan membuat silaturahmi menjadi putus. Inilah konsep kota Kudus yang dirancang Sunan Kudus. Jika di Palestina terdapat kota Al-Quds, disinilah kita berjumpa kota Kudus. Di dekat Al-Quds kita temui Yerusalem atau Darussalam. Di dekat kota Kudus kita temui Darussalam, mungkin dari akar kata yang sama, yaitu Darussalam. Di timur Yerusalem terdapat dataran tinggi Golan, dan di timur Darussalam terdapat daerah bernama Golan Kudus, karena kita sedang berada di kota Kudus. Tahun 2020 sungguh misterius. Media dipenuhi berita tentang virus. Banyak yang menanggapi serius, tak jarang yang bereaksi dengan kedus. Ya sudahlah, kita nggak ikut ngurus. Yang penting aturan kita pegang terus sambil berharap keadaan kian bagus. Silaturahmi nyaris putus, namun kita tetap berpikiran lurus. Meskipun dompet jadi kurus, tetap berjuang sampai nafas berhenti berhembus. Bertahan dalam kondisi yang menggerus stamina dan juga kondisi fulus. Inilah kota Kudus, semua kegiatan beragama berjalan mulus. Silaturahmi berjalan terus, kerukunan terjaga serius. Inilah kota Kudus, semua kegiatan beragama berjalan mulus. Silaturahmi berjalan terus, kerukunan terjaga serius. Kita masuk ke gerbang sebuah situs yang bernuansa religius. Di ujung gapura, di kota tuanya kota Kudus. Di titik inilah aroma harum dari hiu berhembus. Ini Kendang of Ringkio, tempat ibadah umat tridharma di kota Kudus. Persaudaraan yang terjalin sejak Kiai Telingsim mengajari keterampilan mengukir warga Kudus. Keterampilan yang akhirnya diwarisi oleh kota Jepara di sebelah barat kota Kudus. Inilah Menara Kudus, ikonnya kota Kudus. Arsitektur bergaya candi Hindu dipadu dengan masjid bergaya Arabik. Ditambah ornamen dengan piring keramik khas Tiongkok. Sungguh akulturasi yang dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus. Simbol-simbol keagamaan yang tidak hanya dari Islam ditampilkan di sepanjang lokasi situs.
menunjukkan toleransi dan kerukunan telah berjalan di kota Kudus sebelum hal yang sama terjadi di Palestina, Al-Quds. Inilah Menara Kudus, ikonnya kota Kudus. Arsitektur bergaya candi Hindu dipadu dengan masjid bergaya Arabik. Ditambah ornamen dengan piring keramik khas Tiongkok, sungguh akulturasi yang dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus. Inilah Menara Kudus, ikonnya kota Kudus. Arsitektur bergaya candi Hindu dipadu dengan masjid bergaya Arabik. Ditambah ornamen dengan piring keramik khas Tiongkok, sungguh akulturasi yang dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus. Simbol-simbol keagamaan yang tidak hanya dari Islam ditampilkan di sepanjang lokasi situs, menunjukkan toleransi dan kerukunan telah berjalan di kota Kudus sebelum hal yang sama terjadi di Palestina, Al-Quds. Di dalam kompleks situs Menara Kudus ini terdapat sebuah lokasi tempat wudhu yang berwujud sebuah kotak dengan 8 keran. Konon ini mengambil dari ajaran non-Islam yang bermakna hasta marga utama, 8 jalan menuju kebaikan. Sebuah ajaran dari non-Muslim yang tetap dihargai dan tidak dihapus. Pusat dakwah inilah Sunan Kudus pernah menambatkan sapi hukumannya yang bernama Gumarang sambil menerangkan surat Al-Baqarah. Di samping itu, Sunan Kudus juga melarang atau tidak menganjurkan warga Kudus untuk menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap agama yang telah berkembang di kota Kudus sebelum Islam masuk. Inilah kota Kudus, semua kegiatan beragama berjalan mulus, silaturahmi berjalan terus, kerukunan dijaga serius. Kita masuk ke gerbang sebuah situs yang bernuansa religius. Persaudaraan yang terjalin sejak Kiai Telingsing mengajari keterampilan mengukir warga Kudus, keterampilan yang akhirnya diwarisi oleh kota Jepara di sebelah barat kota Kudus. Tahun 2020 sungguh misterius, media dipenuhi berita tentang virus. Banyak yang menanggapi serius, tak jarang yang bereaksi dengan ketus. Ya sudahlah, kita nggak ikut ngurus. Yang penting aturan kita pegang terus sambil berharap keadaan kian bagus. Silaturahmi nyaris putus, namun kita tetap berpikiran lurus. Meskipun dompet jadi kurus, tetap berjuang sampai nafas berhenti berhembus. Manfaat bersepeda yang lain adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis selamanya.